Selamat berjumpa para sahabat yang terkasih. Sudah dalam beberapa kesempatan saya membahas tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Lalu pertanyaannya, siapa yang punya hak untuk melangsungkan perkawinan? Atau siapa yang punya hak untuk menikah? Pada bulan Maret yang lalu, saya mendapat undangan untuk mengajar di salah satu seminari di tanah Papua. Lalu saya masih ingat salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang frater atau calon pastor yang mengikuti perkuliahan waktu itu. Dia berkata begini, "Pater, ada seorang bapak yang sudah pernah menikah, kemudian berpisah dengan istrinya. Sekarang dia menemukan pasangan baru. Lalu, apakah dia boleh menikah lagi, Pater, di gereja Katolik?" Para sahabatku yang terkasih, boleh atau tidak? Bapak ini yang pernah menikah, sekarang mau menikah kembali dalam gereja Katolik. Baik, kita lihat. Bukan soal boleh atau tidak. Ya. Pertanyaan kita kembalikan. Siapa yang punya hak untuk menikah? Hukum gereja KHK 1983 dalam kanon 1058 menegaskan, omnes possum matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. Jadi semua mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan sejauh dia tidak dilarang oleh hukum. Pertanyaannya, apakah bapak tadi ini yang pernah menikah boleh menikah kembali dalam gereja Katolik secara sah? Jelas, dia menemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Konsekuensinya apa? Kalau dia menikah lagi dan masih terikat oleh perkawinan yang pertama, maka bapak ini tidak dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya secara sah dalam gereja Katolik. Karena apa? Yang dapat menggunakan hak untuk melangsungkan pernikahan kalau dia tidak dilarang oleh hukum. Hukum mana yang melarang bapak ini untuk menikah? Bapak ini untuk menikah. Itu persis yang akan kita bahas secara sederhana dan simpel pada kesempatan ini. Jadi hak itu diatur oleh Undang-Undang Gerejawi, oleh KHK 1983, oleh norma yang berlaku dalam gereja Katolik. Itu baru norma hukum gerejawi. Ada juga norma dari hukum ilahi. Dan ada dari hukum sipil. Jadi, hak untuk menikah ini diregulasi, diatur oleh 3 hukum. Hukum ilahi, hukum gerejawi, dan hukum sipil. Maka saudara-saudari yang mempunyai hak untuk menikah mesti membuka diri, mesti memahami mulai hari ini, barangkali yang menyiapkan diri, apakah saya bisa menggunakan hak untuk menikah? Ingat, apakah dari segi hukum ilahi Anda bebas? Tidak ada norma dari hukum ilahi yang melarang, yang menghalangi saudara untuk menggunakan hak untuk menikah. Hukum gerejawi, demikian juga hukum sipil. Contoh konkret tadi, bapak itu terikat oleh halangan nikah, ikatan perkawinan sebelumnya. Ini halangan yang berasal dari hukum ilahi. Maka tidak bisa didispensasi oleh kuasa manusiawi manapun. Kemudian, dari hukum gerejawi, misalkan ada yang mau menikah, ternyata belum cukup umur. Berapa umur yang dituntut, disyaratkan oleh hukum gereja?
laki-laki mesti berumur 16 tahun. Sedangkan perempuan genap berumur 14 tahun. Jadi ingat, laki-laki genap berumur 16 tahun, perempuan genap berumur 14 tahun. Dari hukum gereja. Kemudian hukum sipil juga mengatur, misalkan syarat umur. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, ya, umur 19 tahun itu untuk laki-laki sudah dapat melangsungkan perkawinan secara sah, dan untuk perempuan yang sudah berumur mencapai umur 16 tahun dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Sekarang dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang baru saja disahkan tahun lalu oleh pemerintah, mensyaratkan umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dan perkawinannya hanya dapat diakui sah oleh negara kalau dia sudah mencapai umur 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mengapa hak untuk menikah ini diatur, dilindungi, dibentengi oleh norma-norma hukum ini? Ingat saudara-saudariku yang terkasih, lembaga perkawinan adalah institusi sosial. Jadi bukan hanya urusan suami dan istri, tetapi menyangkut urusan Allah sendiri sang pencipta perkawinan, kemudian gereja sendiri sebagai komunitas umat beriman punya kepentingan menjaga martabat dan keluhuran hidup perkawinan. Selain dari ikatan perkawinan inilah lahir generasi baru yang menjadi anggota gereja, juga untuk perkawinan dua orang yang dibaptis ini, martabat sakramennya hendak dilindungi oleh gereja. Karena ikatan perkawinan demikian luhur, demikian mulia, dan tanggung jawab suami istri juga demikian mulia, demikian luhur bagi kelangsungan misi gereja di tengah dunia. Negara pun mempunyai interesi yang tidak jauh berbeda. Kalau mau negaranya maju, negaranya kuat dan sehat, keluarga-keluarga mesti sehat, kuat, dan maju. Itu berarti suami istri mesti hidup dalam ikatan yang sehat, kuat, dan kokoh. Jadi, semua punya hak untuk menikah, tetapi ingat, ada norma-norma hukum yang mengaturnya. Jadi kalau tidak punya, meskipun katakanlah saya punya hak untuk menikah, tetapi karena saya sudah menjadi seorang pastor, seorang romo, seorang imam, maka saya dilarang dan mendapatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Jadi hak saya sudah relakan, saya lepaskan, karena saya mendapat hak juga sebagai imam. Tentu ada kewajiban. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Inilah keseimbangan yang dijaga, diatur, diregulasi oleh norma undang-undang, baik hukum ilahi, hukum gerejawi, maupun hukum sipil. Karena dari keluarga inilah lahir generasi baru untuk gereja, untuk bangsa, negara, dan juga untuk seluruh umat manusia. Maka suami istri mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah untuk meneruskan generasi umat manusia. Salam sehat dan berlimpah berkat bagi pastutri yang setia dan bahagia menjalani hidup perkawinan bersama dengan keluarga yang saudara-saudari cintai.